Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja naik dari ufuk timur. Sinar hangatnya menyelinap pelan melalui celah jendela kayu yang mulai lapuk di rumah kecil di pinggiran kota. Di dalam rumah itu, seorang wanita muda bernama Tika sudah sibuk di dapur. Wajahnya lembut, matanya sayu namun penuh keteguhan. Ia mengenakan daster sederhana warna biru muda, rambutnya diikat seadanya. Bau tumisan bawang dan sambal tercium memenuhi udara, mengiringi dentingan sendok dan piring yang saling beradu. Tika memeriksa jam dinding butut di dapur, pukul 6:20. Ia harus menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah sebelum ibu mertuanya bangun. Sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, bangun paling pagi, menyiapkan makanan, membersihkan dapur, lalu membereskan rumah sebelum berangkat membantu suaminya berjualan online di kios kecil yang mereka kelola bersama. Telat sedikit saja, pasti dimarahi lagi, gumamnya pelan sambil mengaduk sayur. Selesai menata nasi dan lauk di meja makan, Tika segera bergegas ke ruang tengah. Rumah besar itu milik Bu Ratna, ibu dari suaminya, Raffi. Di rumah itu juga tinggal Reza, kakak Raffi, bersama istrinya Gita. Sejak awal menikah, Tika diminta menumpang di rumah tersebut dengan alasan, biar hemat dulu. Tapi ternyata tinggal di bawah satu atap dengan ibu mertua dan ipar yang berbeda sifat bukanlah hal yang mudah. Suara langkah sepatu berhak terdengar dari arah tangga. Gita turun dengan anggun, mengenakan piyama satin berwarna lembut, rambutnya tergerai, aroma parfumnya memenuhi ruangan. Pagi, Tika. Kamu udah masak, ya? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Tika menoleh dan mengangguk kecil. Iya, Kak Gita. Ada nasi goreng, telur dadar, sama sayur sop. Oh, ya? Bagus deh. Soalnya Mama nggak suka kalau sarapannya telat. Gita menatap meja makan, lalu berkomentar lagi dengan nada yang sulit dibedakan apakah pujian atau sindiran. Tapi kamu masih suka pakai minyak bekas ya? Soalnya baunya agak beda. Loh, Mama tuh sensitif banget soal itu. Tika menunduk. Maaf, Kak. Nanti aku ganti minyak baru. Oh, nggak apa-apa. Aku cuma ngingetin. Soalnya Mama tuh maunya semua serba sempurna. Gita tersenyum, lalu duduk santai sambil membuka ponsel, seolah tak sadar kata-katanya menusuk. Beberapa menit kemudian, suara dari kamar utama terdengar. Suara yang selalu membuat jantung Tika berdegup lebih cepat. Tika, sarapannya udah siap belum? Iya, Bu. Sudah, sahut Tika cepat, bergegas menuangkan teh hangat ke cangkir. Bu Ratna keluar dari kamarnya dengan pakaian tidur sutra. Wajahnya belum sepenuhnya terbangun tapi sorot matanya sudah tajam. Begitu melihat Tika, ia langsung melirik meja makan. Ini nasi gorengnya? Warnanya pucat banget. Kamu tuh kalau masak jangan asal. Yah, lihat tuh, Gita masaknya selalu rapi, enak dilihat. Kamu harus belajar dari dia. Tika menunduk, menahan napas panjang. Iya, Bu. Maaf. Raffi turun belakangan, masih mengenakan kaos oblong. Ia menyalami ibunya dan duduk tanpa banyak bicara. Mas, sarapannya di sini ya? Kata Tika pelan. Raffi hanya mengangguk, pandangannya ke arah ponsel. Ia tampak tidak peduli pada pertengkaran kecil yang baru saja terjadi. Dulu, sebelum menikah, Raffi dikenal lembut dan penyayang. Tapi setelah mereka tinggal di rumah itu, Tika merasa suaminya berubah. Ia lebih sering diam, kadang memilih memihak ibunya demi menghindari konflik. Raffi, kamu jangan manja sama Tika terus. Suruh dia belajar dari Gita tuh, biar bisa jadi istri yang berguna. Ucap Bu Ratna tiba-tiba, sambil menatap Tika dengan tajam. Gita tertawa kecil. Ih, Mama bisa aja. Aku juga dulu belajar kok. Tapi ya kalau udah biasa dari kecil hidup rapi, pasti ke bawah sampai nikah. Tika terdiam. Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia tahu maksud Gita adalah tentang latar belakang mereka. Gita berasal dari keluarga berada, sedangkan Tika hanya anak penjahit di kampung. Setelah semua selesai makan, Tika membereskan meja, mencuci piring, lalu mengelap lantai. Ia melakukan semuanya tanpa keluhan, meski hatinya perih.
Sering kali ia berpikir, mengapa dirinya tidak bisa diterima sebagaimana adanya? Bukankah yang penting adalah niat baik dan kasih sayang, bukan uang dan status? Tapi mungkin, di mata keluarga ini, kesederhanaannya dianggap kelemahan. Menjelang siang, Raffi pamit keluar rumah. Aku ke toko dulu. Ya, ada paket yang mau dikirim. Tika menghampiri. Aku ikut bantu packing aja. Mas? Nggak usah. Mama nyuruh kamu bersihin halaman. Nanti aja kalau sore baru bantu aku. Tika menelan ludah. Ia menatap wajah suaminya yang sudah tak lagi menoleh padanya, lalu hanya menjawab lirih. Iya, Mas. Saat Raffi pergi, Bu Ratna muncul di teras. Tika, itu halaman depan udah kayak kandang ayam. Sapu yang bersih. Nanti sore Gita mau meeting di rumah. Tamunya penting, jangan bikin malu. Iya, Bu. Tika mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman yang luas. Matahari sudah mulai terik, tapi ia tetap menyapu dengan telaten. Keringat membasahi dahinya, tapi di wajahnya tetap ada keteguhan. Ia tak ingin dikatakan malas. Ia ingin menunjukkan bahwa meski hidupnya sederhana, ia masih punya harga diri. Saat sedang menyapu, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang kurir datang, membawa paket besar. Permisi, ini paket untuk Bu Tika. Tika bingung. Ia jarang sekali menerima kiriman. Dari siapa? Ya. Dari Jakarta, Bu. Nama pengirimnya Ardan. Nama itu membuatnya sedikit terpaku. Ardan, nama yang terasa familiar. Entah kenapa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum sempat membuka paket itu ketika Bu Ratna keluar lagi. Itu paket apa? Dari siapa? Dari teman lama, Bu. Katanya kirim buku. Jangan-jangan minta-minta lagi sama temen. Jangan bikin malu keluarga ini, ya. Udah numpang, jangan nambah beban. Tika menunduk. Enggak, Bu. Ini cuma kiriman biasa. Ya udah, nanti simpen di kamar. Abis itu lanjut bersihin dapur. Gita mau pakai nanti sore. Iya, Bu. Sore hari, rumah mulai ramai. Gita sibuk mempersiapkan tamu yang akan datang. Ia memakai dress mewah dan riasan sempurna. Tika hanya membantu dari balik dapur, memastikan semua gelas bersih dan makanan siap. Setiap kali Gita lewat, ia tersenyum manis di depan tamu, tapi matanya melirik Tika dengan tatapan merendahkan. Jangan sampai gelasnya jatuh. Ya, soalnya tamuku orang penting. Aku nggak mau kamu bikin malu. Tika menatap wajah Gita sejenak, lalu mengangguk. Baik, Kak. Hatinya lelah, tapi ia menahan semuanya. Ia tahu tak ada gunanya membela diri. Dunia mereka berbeda. Ia hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti, Tuhan tunjukkan bahwa orang sederhana juga bisa punya tempat terhormat. Bukan karena uang, tapi karena hati yang tulus. Malam mulai turun. Setelah tamu-tamu pulang, Tika duduk sendiri di dapur sambil menatap paket dari Ardan. Di dalamnya, benar ada buku dan sepucuk surat kecil. Ia membacanya pelan-pelan. Tika, semoga kamu masih ingat. Terima kasih dulu pernah menolongku. Aku nggak akan lupa budi baikmu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tika tertegun lama. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa hangat dan aneh. Ia menatap keluar jendela, ke langit malam yang tenang. Entah kenapa, hatinya berkata sesuatu akan berubah dalam hidupnya. Ia belum tahu apa, tapi ia merasa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Pagi itu udara masih lembab sisa hujan semalam. Tika sudah bangun sebelum adzan subuh. Seperti biasa, ia menyalakan kompor, menyiapkan air panas, dan merendam beras yang akan dimasaknya. Rumah masih sepi, hanya suara tik-tik air dari atap yang terdengar. Dalam kesunyian itu, Tika menatap jendela dapur, melihat bayangannya sendiri. Wajah yang tampak lelah, tapi masih berusaha tersenyum. Ia sudah hafal betul pola hidup di rumah itu. Setiap pagi, Gita akan bangun setelah matahari naik tinggi. Bu Ratna akan keluar kamar setelah aroma kopi hitam tercium dari dapur. Dan Raffi, entah kapan terakhir kali pria itu menatap matanya dengan tatapan penuh kasih seperti dulu. Sekarang, setiap hari terasa sama. Ia bekerja keras, tapi tetap saja selalu salah di mata mertuanya.
Tika menata nasi uduk di meja makan. Ia berusaha membuat tampilan seindah mungkin. Irisan telur rapi, bawang goreng renyah, dan sambal kacang yang harum. Ia tahu, ibu mertuanya sangat memperhatikan tampilan makanan, bukan hanya rasanya. Ia bahkan memakai piring porselen yang biasanya disimpan di lemari kaca. Berharap kali ini tidak ada yang salah. Namun begitu Bu Ratna keluar kamar, wajahnya langsung masam. Tika, kamu masak apa lagi ini? Kok nasi uduk? Kemarin juga nasi uduk. Tika cepat menjawab, maaf, Bu. Soalnya bahan-bahannya masih ada. Saya pikir biar nggak mubazir. Alasan, kamu tuh nggak kreatif. Gita aja kalau masak, menunya selalu beda tiap hari. Ini itu, semuanya enak, tampilannya bagus. Kamu? Selalu itu-itu aja. Tika menelan ludah. Nanti saya belajar lagi, Bu. Belajar dari Gita tuh. Jangan cuma bisa ngomong iya-iya aja. Bentak Bu Ratna sambil menatap tajam. Tika menunduk, lalu segera beranjak ke dapur untuk menyiapkan teh. Di belakangnya, Gita baru saja turun tangga. Wajahnya segar dan tersenyum manis. Pagi, Ma. Wah, harum banget nih. Mama udah sarapan? Belum, Nak. Nih, coba deh kamu cobain masakan Tika ini. Mama heran. Kenapa rasanya selalu aneh? Gita menatap nasi uduk itu, lalu pura-pura mencicipinya sedikit. Ia menahan ekspresi, tapi kemudian tersenyum canggung. Mungkin kurang gurih. Ma, tapi lumayan kok. Hehe. Lihat tuh. Gita aja jujur. Kamu tuh, Tika, kapan bisa seperti dia? Tika menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu Gita tidak bermaksud membantu, tapi justru memperparah keadaan. Namun ia tetap diam. Bukan karena tidak berani, tapi karena ia tahu, setiap perdebatan hanya akan membuat dirinya makin disalahkan. Setelah sarapan selesai, semua beranjak dengan urusan masing-masing. Gita bersiap pergi ke salon, Bu Ratna duduk menonton sinetron pagi, sementara Raffi menatap layar laptop di ruang tamu. Tika beres-beres dapur, mencuci piring, menyapu, mengepel lantai, bahkan menyiram tanaman di halaman. Ia melakukan semua tanpa keluhan, tapi lelahnya semakin terasa. Kadang ia merasa seperti pembantu, bukan menantu. Siang hari, Bu Ratna memanggilnya lagi. Tika, sini. Ini karpet di ruang tamu udah kotor. Cuci. Sekarang, Bu? Soalnya tadi baru hujan, nanti susah keringnya. Loh, kamu ngatur-ngatur saya sekarang? Saya suruh ya kamu cuci, bukan nanya kapan. Mau nunggu karpetnya berjamur? Tika menelan ludah. Iya, Bu. Ia menyeret karpet besar itu ke halaman belakang, mencucinya dengan air dan sabun. Tangannya memerah, lututnya lecet, tapi ia terus menggosok sampai bersih. Saat sedang memeras air dari karpet, Gita muncul di balkon lantai 2 sambil memegang ponsel. Tika, kamu jangan lupa nanti bantu aku ya. Sore ini aku ada video call sama calon klien Mama. Jangan sampai rumah kelihatan berantakan. Iya, Kak, jawab Tika pelan. Dan, coba kamu ganti baju yang lebih rapi nanti sore. Soalnya kadang Mama nggak suka kalau kamu kelihatan kumel di rumah. Tamu tuh suka salah paham. Tika mengangguk lagi. Dalam hati, ia tahu Gita hanya ingin menegaskan statusnya, bahwa ia pengatur rumah, sedangkan Tika hanya pelengkap. Sore datang. Tika sudah membersihkan rumah sampai kinclong, bahkan mengganti taplak meja ruang tamu. Ia berharap ibu mertua akan sedikit lunak hari itu. Tapi ternyata harapan itu terlalu tinggi. Saat Bu Ratna turun ke ruang tamu, matanya langsung menyipit. Itu taplak meja kamu ambil dari mana? Itu, Bu, dari lemari. Soalnya taplak lama udah kotor. Saya cuci. Dasar kamu. Itu taplak mahal, cuma dipakai kalau ada tamu penting. Sekarang kamu malah pakai seenaknya. Kamu tuh nggak punya rasa tahu aturan, ya? Tika mencoba menjelaskan, tapi Bu Ratna sudah membentak lebih keras. Udah, lepas sekarang juga. Cuci bersih dan jangan dipakai sebelum saya bilang. Tika menarik taplak itu perlahan, menunduk, sementara Gita di pojok ruangan berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi sudut bibirnya naik sedikit, seperti menikmati pemandangan itu.
Setelah semuanya selesai, Tika duduk di dapur dengan wajah letih. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh. Ia menatap ke arah halaman belakang, mengingat masa kecilnya di kampung. Dulu ibunya selalu bilang, "Kalau kamu sudah menikah, nak, sabarlah. Jangan lawan mertua. Tapi jangan juga biarkan dirimu diinjak-injak. Harga diri perempuan itu mahal." Kata-kata itu kini berputar di kepalanya. Tapi bagaimana caranya menjaga harga diri? Kalau setiap hari ia harus tunduk pada penghinaan? Menjelang malam, Raffi pulang dari toko. Tika menyambutnya dengan senyum kecil, mencoba menghangatkan suasana. "Mas, mau makan sekarang?" "Bentar ya, aku masih mau mandiin motor," jawab Raffi tanpa menatap. Tika mengangguk. "Aku udah masak sup ayam sama tempe goreng. Mas?" "Ya udah taruh aja di meja. Nanti aku makan." Ia duduk diam, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Raffi bukan lagi pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Dulu, lelaki itu selalu melindungi dan memuji setiap masakannya. Sekarang, seolah semua hal kecil dari dirinya menjadi hal yang tak penting. Saat Tika sedang melamun, Gita masuk ke dapur. Tika, besok jangan lupa ya bantu aku siapin perlengkapan buat lamaran adikku. Mama udah bilang kamu yang tanggung jawab bagian dapur." "Lamaran Kak Gita?" "Iya, adekku kan mau tunangan minggu depan. Mama bilang kamu bantu masak, nyuci piring, dan bersihin halaman. Kan kamu paling ngerti kerjaan kayak gitu." Kalimat itu menancap di dada Tika. Paling ngerti kerjaan kayak gitu. Seolah seluruh hidupnya hanya layak diukur dari sapu, piring, dan sabun cuci. Tika menatap wajah Gita yang tersenyum puas, lalu mengangguk pelan. "Iya, Kak. Nanti saya bantu." Saat malam semakin larut, Tika berbaring di kasur kecilnya di kamar belakang. Raffi sudah tertidur dengan ponsel di tangan. Ia menatap langit-langit, air mata mengalir tanpa suara. Di luar kamar, suara tawa Gita dan Bu Ratna masih terdengar dari ruang tamu. Hatinya terasa kosong. Ia ingin pergi, tapi kemana? Ia ingin melawan, tapi takut. Dalam keheningan itu, pikirannya kembali pada surat dari Ardan. Nama itu terasa hangat di hatinya. Entah kenapa, sejak surat itu datang, ia merasa ada sedikit harapan, bahwa mungkin, di luar tembok rumah ini, masih ada seseorang yang menghargainya bukan karena status, tapi karena dirinya sendiri. Ia menatap jendela kecil kamar itu, menatap langit malam yang kelabu. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "sampai kapan aku kuat seperti ini?" Dan malam itu, Tika tertidur dengan air mata yang belum sempat kering di pipinya. Sementara di ruang depan, Bu Ratna dan Gita sudah merencanakan pesta besar untuk minggu depan, pesta yang akan mengubah segalanya dalam hidup Tika. Hari itu, Tika baru saja selesai mencuci piring di dapur ketika suara langkah kaki cepat terdengar dari ruang tamu. Ia segera menengok, dan benar saja, mertuanya, Bu Rasti, berjalan masuk dengan wajah sumringah, seolah membawa kabar besar. "Tika, nih, lihat ini," serunya sambil melambaikan secarik amplop putih dengan pita emas di ujungnya. Tika menghapus sisa sabun di tangannya dengan lem kecil dan melangkah pelan mendekat. "Apa itu, Bu?" tanyanya dengan hati-hati. "Undangan pernikahan adikmu si Sari. Akhirnya dia menikah juga." "Yah, tapi coba lihat tempat acaranya, di Hotel Bintang 5. Wah, luar biasa." Nada suara Bu Rasti terdengar seperti memuji, namun bibirnya tersenyum sinis, seolah sedang membandingkan. Tika tersenyum kaku, mencoba tidak terpancing. Ia menerima undangan itu dengan tangan bergetar halus. Di sana tertulis, "Sari I. Dimas, resepsi pernikahan, Grand Royal Hotel, Jakarta." Hotel itu terkenal sebagai tempat elit, jelas jauh berbeda dengan kehidupannya sekarang yang serba pas-pasan. "Hebat ya, adik kamu bisa nikah di hotel mewah. Sementara kamu?" Bu Rasti melirik ke dapur, ke panci yang mulai berkarat dan meja makan yang sudah kusam. "Masa aja masih pakai kompor satu tungku?" Tika menunduk. Dadanya terasa sesak, tapi ia menahan diri agar tak meneteskan air mata. "Iya, Bu. Rezeki orang beda-beda," jawabnya lirih. Bu Rasti mendengus kecil. "Rezeki beda-beda sih iya. Tapi kalau kamu itu rajin dan pintar ngatur uang, mungkin hidupmu juga gak kayak gini. Coba lihat adik kamu, pasti dia tahu cara bikin laki-laki bahagia."
Makanya bisa dapat yang mapan. Kalimat itu menampar hati Tika. Bukan sekali dua kali ia mendengar sindiran semacam ini, tapi entah kenapa hari ini terasa jauh lebih menusuk. Mungkin karena ia tahu, di balik undangan itu, tersimpan ironi yang menyakitkan. Sari, adiknya, dulu sering ia bantu. Waktu orang tua mereka meninggal, Tikalah yang menanggung semua biaya kuliah adiknya dari hasil kerja serabutan di toko baju. Namun sekarang, Sari akan menikah dengan pria kaya, sementara dirinya hidup di rumah mertua, setiap hari menahan hinaan. Bu, nanti saya izin ya datang ke pernikahan Sari, ujar Tika pelan, mencoba mengubah suasana. Bu Rasti langsung mengerutkan dahi. Datang? Kamu yakin mau datang? Baju kamu aja itu-itu aja. Jangan bikin malu keluarga suami kamu, ya? Tika menelan ludah. Saya bisa pinjam baju teman, Bu. Yang penting saya hadir. Bu Rasti melirik sinis. Kalau gitu, jangan bawa-bawa nama keluarga sini. Bilang aja kamu datang sendiri. Aku gak mau orang-orang tahu kamu itu menantu aku. Malu kalau mereka lihat kamu datang pakai motor butut itu. Ucapan itu menusuk seperti pisau dingin di dada. Namun Tika hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Beberapa jam kemudian, saat malam tiba dan semua orang di rumah sudah tidur, Tika duduk di depan jendela kamarnya. Lampu jalan berpendar redup. Suara jangkrik terdengar lirih di kejauhan. Ia membuka kembali undangan itu, memperhatikan nama Sari dan Dimas di sana. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia bukan iri, bukan. Ia hanya terluka. Terluka karena orang yang dulu ia rawat dan perjuangkan kini hidup bahagia, sementara ia sendiri terjebak dalam rumah tangga tanpa kasih. Tuhan, bisiknya lirih. Aku gak minta kaya, aku cuma ingin dihargai. Dalam keheningan malam, bayangan masa lalu terlintas di kepalanya. Saat ia dan Sari masih tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua mereka, makan nasi dengan sambal garam, saling berbagi tawa di bawah lampu redup. Kini semua itu hanya kenangan. Tika menatap langit malam, lalu menggenggam undangan itu erat. Ia tahu, datang ke pernikahan itu akan membuka luka lama dan mungkin mempermalukannya di depan banyak orang. Namun di sisi lain, ia merasa harus datang. Karena di lubuk hatinya, ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya, adiknya, dan masa lalunya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan tanpa disadari, dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Bu Rasti ternyata mengintip. Bibirnya tersenyum miring, seolah sudah menyiapkan sesuatu untuk mempermalukan Tika di hari itu nanti. Sementara Tika, dengan hati yang rapuh tapi tekad yang kuat, menatap undangan itu sekali lagi dan berbisik pelan. Baik, Sari, aku akan datang. Hari yang dinanti tiba. Matahari bersinar terik, menyinari kota Jakarta yang ramai dan sesak. Di depan Grand Royal Hotel, deretan mobil mewah berhenti satu persatu, menurunkan tamu-tamu berbusana glamor dan wangi parfum mahal. Di antara kerumunan itu, sebuah motor butut berhenti agak jauh dari pintu masuk. Dari atasnya, Tika turun perlahan. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, hasil pinjaman dari tetangga sebelah rumah. Meski ia sudah berusaha tampil rapi, tetap saja tampak jelas kebaya itu bukan milik orang berada. Warnanya agak pudar, dan di ujung lengannya ada bekas jahitan kecil yang tidak rapi. Tika memegang undangan di tangan, menatap gedung megah di hadapannya dengan hati bergetar. Ya Allah, kuatkan aku hari ini, bisiknya. Ia melangkah perlahan melewati lobi hotel yang dingin ber-AC. Semua mata menatapnya. Beberapa wanita berbisik-bisik, menatap dari ujung kepala hingga kaki. Tika menunduk dalam diam, pura-pura tak mendengar. Sampai akhirnya, pandangannya jatuh pada panggung pelaminan di ujung ruangan. Di sana, Sari, adik yang dulu sering ia suapi waktu kecil, duduk anggun dalam balutan gaun pengantin putih berkilau. Di sampingnya, Dimas, sang suami, tampak gagah dengan jas hitam elegan. Mereka berdua tersenyum bahagia, sementara tamu-tamu berjejer memberi ucapan selamat. Tika menelan ludah. Ada sesak di dadanya, tapi ia tetap melangkah mendekat. Namun baru beberapa langkah, suara nyaring seorang wanita memecah suasana. Tika? Ya ampun, kamu datang juga. Semua mata serentak menoleh. Bu Rasti, mertuanya, berdiri di dekat meja buffet, bersama beberapa ibu-ibu sosialita keluarga besar mempelai pria.
Senyum sinis menghiasi wajahnya. Ibu. Tika menunduk sopan. Wah, aku gak nyangka kamu beneran datang. Tik, suara Bu Rasti meninggi. Aku kira kamu malu. Soalnya, bajumu itu, kok kayak baju kondangan di kampung, ya? Beberapa tamu tertawa kecil. Tika menggigit bibir, menunduk makin dalam. Aduh, Bu Rasti, ini menantu ibu yang katanya kerjaannya cuma di rumah itu? Celetuk salah satu tamu perempuan yang berdandan menor. Lucu juga ya. Masih punya saudara yang bisa nikah di hotel begini. Bu Rasti terkekeh kecil. Iya, tapi ya begitulah, Bu. Saudara boleh kaya, tapi kalau diri sendiri gak bisa naik kelas, ya tetap aja gitu-gitu aja. Tika merasakan darahnya mendidih, tapi ia memilih diam. Ia hanya ingin memberikan ucapan selamat kepada adiknya, lalu pulang. Namun, baru saja ia ingin melangkah ke arah pelaminan, seseorang menahannya. Tika. Sari menatapnya dengan ekspresi terkejut bercampur canggung. Kamu datang juga. Tika tersenyum lembut. Selamat ya, Sar. Kakak doakan kamu bahagia. Sari tersenyum tipis, tapi suaminya, Dimas, tampak agak kebingungan. Ini siapa, sayang? Oh, ini, kakak saya, jawab Sari cepat. Namun sebelum Tika sempat menambahkan apapun, suara Bu Rasti kembali terdengar, kali ini lebih keras agar semua orang mendengar. Itu loh, Dimas. Kakaknya Sari ini menantu saya. Tapi ya, maaf ya, dia orangnya sederhana banget. Hidupnya pas-pasan, gak bisa gaya kayak kita-kita. Semua mata langsung beralih ke Tika. Beberapa tamu tersenyum miring. Beberapa lainnya menatapnya dari ujung rambut hingga kaki. Sari tampak gelisah, tapi tak berkata apa-apa. Dimas hanya mengangguk kaku. Oh, begitu. Tika memaksakan senyum. Sekali lagi, selamat ya. Kakak pamit dulu. Namun langkahnya tertahan lagi saat seorang wanita muda, sepupu dari pihak Dimas, menatapnya dengan nada mengejek. Tapi kalau udah datang, jangan langsung pulang dong. Sekalian aja makan. Kan jarang-jarang bisa makan di hotel mewah kayak gini. Tawa kembali terdengar. Wajah Tika memanas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia tetap menahan diri agar tak jatuh di depan semua orang. Ia membungkuk kecil. Permisi. Dan ia melangkah cepat keluar dari ruangan megah itu, melewati tatapan sinis, senyum ejekan, dan bisikan yang menelanjangi harga dirinya. Begitu sampai di luar hotel, Tika tak kuat lagi. Ia bersandar di dinding parkiran, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ya Allah, kenapa aku harus selalu jadi bahan hinaan? Ia menatap undangan yang kini sudah kusut di tangannya. Undangan yang dulu membuatnya bahagia karena adiknya menikah, kini menjadi simbol betapa kecil dirinya di mata orang lain. Di kejauhan, Bu Rasti keluar dari pintu hotel bersama beberapa tamu, masih berbicara dan tertawa kecil. Saat matanya bertemu dengan Tika, ia hanya menggeleng pelan sambil berkata dingin. Lain kali, kalau gak sanggup tampil layak, gak usah datang. Kamu bikin malu keluarga. Tika menatapnya dengan mata bengkak. Tapi kali ini, tidak ada lagi tangis, hanya diam. Dalam diam itu, tumbuh sesuatu di dadanya. Rasa sakit yang berubah menjadi tekad. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti, semua yang merendahkannya akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Bahwa perempuan yang mereka anggap hina ini, bisa berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Dan hari itu, di parkiran hotel mewah, seorang wanita sederhana bernama Tika menegakkan punggungnya, meninggalkan luka, tapi juga membawa api dalam hatinya yang tak akan mudah padam. Malam itu, Tika pulang dengan langkah gontai. Motor tuanya nyaris tak bertenaga lagi, seolah ikut merasakan beratnya hati pemiliknya. Angin malam menusuk kulit, tapi rasa dingin di dadanya jauh lebih menyakitkan. Sesampainya di rumah, Tika mematikan mesin motor dan duduk di atas sade beberapa menit, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi meski udara malam menenangkan, air matanya tetap jatuh tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa mereka harus rendah itu padaku? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia teringat wajah-wajah yang menatapnya tadi, tatapan meremehkan, tawa kecil yang menusuk, dan kalimat tajam yang diucapkan Bu Rasti dengan nada bangga. Suara itu terus terngiang di kepalanya.
Kamu bikin malu keluarga, Tika. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Dengan mata sembab, Tika membuka pintu rumah. Rumah kecil sederhana itu tampak sunyi. Lampu dapur masih menyala redup. Dan di meja makan terlihat sisa lauk tempe goreng dingin yang belum sempat ia sentuh sejak siang. Ia duduk di kursi, menatap piring itu lama sekali. Lalu tanpa sadar, ia menangis lagi. Kali ini bukan karena hinaan, tapi karena lelah. Hidupnya terasa berat. Terlalu berat untuk dipikul sendirian. Kalau saja Mas Bimo masih di sini, bisiknya pelan. Nama itu keluar begitu saja. Nama suaminya yang kini bekerja jauh di luar kota, jarang sekali pulang, dan bahkan pesan singkatnya pun mulai jarang dibalas. Tika tahu, mungkin Bimo lelah dengan kehidupan sederhana mereka. Tapi tetap saja, di hatinya, ia merindukan suami yang dulu selalu membelanya di depan siapapun. Namun, sejak Bimo jarang di rumah, Bu Rasti jadi semakin berani mempermalukannya. Dianggap tidak becus jadi istri. Dianggap tidak pantas masuk keluarga mereka yang berdarah tinggi. Padahal, Tika tidak pernah meminta dilahirkan miskin. Ia hanya berusaha keras bertahan. Tika menatap tangannya, kasar, penuh bekas kerja rumah. Lalu pandangannya terarah ke sebuah foto di dinding. Foto pernikahannya dengan Bimo, yang dulu penuh senyum dan harapan. Kini, foto itu terasa seperti kenangan yang menyakitkan. Tika bangkit, mengambil air untuk mencuci wajah. Tapi ketika ia menatap bayangannya di cermin, ia hampir tak mengenali diri sendiri. Wajahnya pucat, mata sembab, rambutnya acak-acakan. Ini bukan aku, bisiknya pelan. Dulu aku masih bisa tersenyum. Tika memejamkan mata, tapi bayangan siang tadi kembali muncul. Suara tawa, sindiran, tatapan jijik dari para tamu. Dan suara Bu Rasti yang terdengar paling lantang di antara semuanya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, tapi hanya air mata yang keluar. Tika jatuh berlutut di lantai dapur, menahan isak yang makin keras. Tangannya menggenggam kuat lantai, seolah ingin mencengkeram sesuatu yang bisa membuat rasa itu berhenti. Tapi tak ada yang bisa. Tangis itu berubah menjadi isak tanpa suara. Dan dalam keheningan malam itu, ia sadar, luka yang ia rasakan tidak bisa ditahan lagi. Ia ingin marah. Ia ingin membalas. Ia ingin mereka tahu rasanya diinjak harga dirinya di depan banyak orang. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga tahu, jika ia kalah dengan amarah, maka ia akan menjadi sama seperti mereka. Tika perlahan berdiri, mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah. Di tengah air mata, ia menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah! Jika aku memang hina di mata mereka, jadikanlah aku berharga di mata MU. Tapi jika engkau berkehendak, bimbinglah aku untuk bangkit. Jangan biarkan aku terus terpuruk seperti ini. Air mata menetes di atas sajadah. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ada kekuatan baru di sana. Kekuatan yang lahir dari luka. Setelah selesai salat, Tika duduk lama memandangi dinding kosong. Dalam pikirannya, ia mulai berpikir tentang sesuatu. Bagaimana jika ia mulai bekerja lagi? Dulu sebelum menikah, ia pernah bekerja di toko pakaian kecil. Tapi setelah menikah, Bimo melarangnya. Katanya, cukup ia yang menafkahi keluarga. Namun kenyataannya, sejak Bimo jarang pulang dan uang kiriman semakin sedikit, Tika hidup dalam kesulitan. Ia bahkan harus berhutang ke warung untuk membeli beras. Kini, mungkin sudah saatnya ia tidak hanya menunggu. Pagi menjelang, Tika sudah duduk di teras dengan wajah yang sedikit lebih tenang. Tapi matanya masih menyimpan luka yang belum pulih. Dari kejauhan, suara Bu Rasti terdengar. Rupanya rumah mertuanya hanya beberapa gang dari rumah kecil mereka. Suara itu, seperti biasa, lantang dan penuh perintah. Tika, ke rumah ibu sekarang. Cuci semua piring bekas tamu kemarin. Jangan malas. Tika menutup mata sejenak, menenangkan diri. Lalu menjawab pelan, iya, Bu. Ia tahu hari ini akan sama seperti kemarin, penuh perintah dan hinaan. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa sedikit berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Luka yang semalam membunuh semangatnya, kini mulai membentuk kekuatan kecil di hatinya. Kekuatan untuk bertahan, dan kelak, untuk membalas dengan cara yang tak terduga. Pagi itu,
Langit tampak mendung seolah ikut memantulkan suasana hati Tika. Udara dingin menyelimuti halaman rumah kecilnya yang mulai tampak kusam karena cat dinding mengelupas dan genting bocor di beberapa sisi. Tika menatap ember berisi piring kotor di depan rumah mertua. Tangannya sudah keriput karena terlalu sering terkena sabun cuci, tapi ia tetap bekerja dengan telaten. Suara tertawa dari ruang tamu rumah mertua terdengar keras. Suara Sari dan suaminya yang baru pulang dari bulan madu. Mereka sedang disambut oleh Bu Rasti dan keluarga besar. Tika tidak diajak masuk. Sejak datang pagi tadi, Bu Rasti langsung menyuruhnya mencuci piring bekas sarapan keluarga tanpa sedikit pun memberi kesempatan untuk duduk. Cepat cuci piringnya. Tik. Setelah itu lap meja dan bersihkan dapur. Tamu mau datang lagi nanti sore, teriak Bu Rasti dari dalam. Iya, Bu, jawab Tika lirih. Tangannya bergerak cepat, tapi hatinya terasa perih. Setiap suara tawa dari dalam rumah membuat dadanya makin sesak. Ia masih ingat jelas kejadian di pernikahan kemarin. Tatapan hina, ejekan, dan kalimat yang terus menampar harga dirinya. Kini, seolah semuanya belum cukup, ia kembali ditempatkan di posisi paling rendah, sebagai pembantu di rumah mertua sendiri. Sari keluar dari ruang tamu sambil tertawa kecil, mengenakan gaun kasual mewah. Di tangannya ada segelas jus jeruk, dan di jari manisnya berkilau cincin berlian. Begitu melihat Tika, tawanya berhenti sesaat. Kak, kok masih di sini? Bukannya mau pulang? Tika tersenyum lemah. Ibu nyuruh bantu beres-beres dulu. Oh, Sari mengangguk, sedikit canggung. Ya udah, hati-hati aja ya, Kak. Piringnya jangan sampai pecah. Nanti ibu marah. Kemudian ia berlalu lagi ke dalam rumah, seolah tak terjadi apa-apa. Tika hanya menghela napas. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Ia sudah terlalu sering menangis. Saat sedang menata piring bersih di rak, suara motor besar terdengar berhenti di depan rumah. Suara knalpotnya berat dan berwibawa, membuat beberapa orang keluar untuk melihat. Siapa tuh? Mobil mahal sama motor gede berhenti di depan rumah kita. Seru salah satu tetangga yang lewat. Tika menoleh sekilas. Dari balik pagar, terlihat seorang pria tinggi mengenakan jas hitam rapi turun dari motor gede berwarna hitam doff. Wajahnya tegas, berkarisma, dan berwibawa. Di belakangnya, ada mobil sedan mewah yang tampak berkilau meski langit mendung. Dari mobil itu keluar seorang pria paruhbaya dengan pakaian formal, sepertinya seorang pengusaha besar. Ia menatap rumah itu dengan wajah datar namun penuh wibawa. Bu Rasti yang tadinya duduk di ruang tamu langsung keluar dengan tergesa-gesa, wajahnya berubah-ubah antara bingung dan kaget. Loh, Pak, kok Bapak bisa datang ke sini? Suaranya berubah lembut, sopan sekali. Pria tua itu menatapnya dingin. Saya dengar, anak saya sering mampir ke sini. Semua orang menatap bingung. Anak? Siapa maksudnya? Tika menghentikan cuciannya, menatap ke arah mereka. Pria muda berjas hitam itu berjalan perlahan menuju halaman. Ia membuka helmnya, memperlihatkan wajah yang familiar namun sulit Tika lupakan. Matanya menatap tajam ke arah Tika, lalu langkahnya berhenti di depannya. Tanpa aba-aba, pria itu menunduk hormat. Assalamualaikum, Bu Tika. Ucapnya pelan, tapi penuh hormat. Semua orang yang ada di situ tertegun. Bahkan Bu Rasti yang tadinya hendak memarahi Tika mendadak membeku di tempat. Tika menatapnya bingung. Kamu, siapa? Pria itu tersenyum kecil. Saya Arfan, Bu. Dulu pernah Ibu tolong waktu saya kecelakaan di depan pasar 2 tahun lalu. Ibu yang bawa saya ke klinik dan rawat saya sampai sembuh. Tika mengernyit, mengingat sesuatu. Ia memang pernah menolong seorang pria muda yang jatuh dari motor waktu itu. Tapi ia tidak tahu kalau ternyata orang itu adalah... Sekarang saya datang bukan hanya untuk berterima kasih, lanjut Arfan. Saya ingin bertemu langsung dengan Ibu. Saya banyak mencari Ibu, tapi baru hari ini bisa menemukan alamatnya. Bu Rasti yang mendengar itu langsung mencoba tersenyum ramah. Oh, jadi kamu kenal sama Tika? Hehehe, ya ampun, kebetulan banget. Ini menantu saya, dia orangnya baik, cuma kadang, ya, terlalu sederhana. Arfan menatap Bu Rasti tajam. Sederhana bukan alasan untuk direndahkan, Bu. Justru orang sederhana seperti beliau yang punya hati besar. Wajah Bu Rasti langsung menegang. Tika sendiri masih bingung.
Kamu datang jauh-jauh hanya untuk itu. Arfan tersenyum. Tidak, Bu. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Waktu ibu menolong saya dulu, saya sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Tapi sekarang, saya sudah bangkit. Saya adalah direktur baru di perusahaan ayah saya. Semua orang yang mendengar itu spontan kaget. Termasuk Sari dan Dimas yang tiba-tiba muncul di depan pintu, ikut menyaksikan pemandangan itu. Arfan lalu menoleh ke arah ayahnya yang berdiri di dekat mobil. Ayah, ini orangnya. Ini wanita yang saya bilang waktu itu, orang yang menyelamatkan hidup saya. Seketika, pria parubaya itu melangkah maju, menatap Tika dengan hormat. Ibu Tika, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, mungkin anak saya sudah tidak ada di dunia ini. Tika membeku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, wajah Bu Rasti tampak pucat pasi. Tadi pagi ia memerintah Tika mencuci piring dengan kasar. Memanggilnya, orang miskin, di depan tamu-tamu keluarga. Dan sekarang, di hadapan banyak orang, seorang pria berpakaian mewah menunduk hormat pada menantunya itu. Arfan menatap Tika lagi. Mulai hari ini, saya ingin membalas budi ibu. Kalau ibu berkenan, saya ingin menawarkan pekerjaan di perusahaan saya. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pengelola keuangan. Saya tahu ibu lulusan akuntansi, kan? Tika tertegun. Bagaimana dia tahu? Saya cari tahu dari data di klinik waktu dulu. Jawab Arfan seolah membaca pikirannya. Saya ingin orang baik seperti ibu punya tempat yang layak. Keheningan menyelimuti halaman rumah itu. Semua mata tertuju pada Tika, perempuan sederhana yang beberapa menit lalu hanya dianggap rendah. Sekarang, di hadapan semua orang, seorang direktur muda dan ayahnya yang kaya raya menunduk hormat padanya. Dan di belakang mereka, Bu Rasti berdiri kaku dengan wajah seputih kertas. Sejak kedatangan Arfan hari itu, kehidupan Tika berubah arah dengan perlahan, namun pasti. Rumah yang tadinya sepi, kini setiap pagi didatangi mobil hitam elegan yang menjemputnya ke kantor baru tempat ia bekerja, perusahaan milik keluarga Arfan. Awalnya Tika merasa canggung. Ia belum pernah bekerja di perusahaan besar sebelumnya. Tapi Arfan dan ayahnya, Pak Damar, menyambutnya dengan sangat hormat. Mereka bahkan menyiapkan posisi khusus di bagian keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dulu. Hari-hari pertama Tika di kantor penuh dengan rasa gugup dan kagum. Gedung itu besar, megah, dengan kaca tinggi memantulkan cahaya matahari. Di sana, semua karyawan mengenakan pakaian formal rapi, dan setiap orang menyapanya dengan ramah. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah perlakuan Arfan. Pria itu tidak hanya sopan, tapi juga tampak selalu memperhatikan dirinya. Menanyakan apakah ia sudah makan siang, apakah pekerjaan hari itu lancar, bahkan sering membawakan kopi untuknya di pagi hari. Bagi Tika, perhatian itu terasa hangat. Tapi di sisi lain, hatinya bimbang. Ia masih istri Bimo, meski rumah tangganya kini bagai tinggal nama. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Arfan memanggil Tika ke ruangannya. Ruang kerja itu luas, dindingnya penuh rak buku dan jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Tika, boleh kita bicara sebentar? Suara Arfan terdengar lembut. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tika menatapnya sopan. Arfan tersenyum kecil. Jangan panggil saya, Pak. Panggil saja Arfan. Seperti dulu. Tika agak kaku. Tapi saya sekarang karyawan Bapak. Justru karena itu, saya ingin ibu merasa nyaman. Lagi pula, saya belum sempat bicara banyak soal masa lalu. Tika terdiam. Ia menatap pria itu dengan pandangan penuh tanya. Arfan menarik napas panjang, lalu duduk di depan meja. Tika, waktu itu, 2 tahun lalu, ibu bukan hanya menyelamatkan saya dari kecelakaan, tapi juga dari hidup yang hancur. Saya baru tahu setelah beberapa hari dirawat di klinik, ibu sampai menjual perhiasan satu-satunya untuk membayar biaya pengobatan saya. Betul? Tika menunduk. Saya hanya ingin membantu. Waktu itu saya gak tega lihat kamu sendirian. Arfan tersenyum getir. Tapi ibu gak tahu siapa saya sebenarnya. Tika menatapnya bingung. Apa maksudmu? Arfan menatap jauh keluar jendela. Waktu itu saya sengaja menyembunyikan identitas saya.
Saya kabur dari rumah karena berselisih dengan ayah. Saya merasa hidup saya kosong, tak berarti. Tapi ketika saya kecelakaan dan ibu menolong saya belajar sesuatu tentang ketulusan. Tentang arti sederhana dari kasih sayang. Suara Arfan bergetar pelan, membuat suasana ruangan mendadak sunyi. Tika terdiam, tak tahu harus berkata apa. Arfan melanjutkan, setelah saya sembuh, saya berusaha mencari ibu. Tapi alamat yang saya dapat salah. Baru beberapa bulan lalu saya tahu ibu tinggal di daerah yang sama dengan salah satu cabang perusahaan kami. Saya ingin membalas kebaikan itu. Tika menunduk. Hatinya terasa hangat, tapi juga berat. Arfan, kamu gak perlu merasa berhutang. Waktu itu aku tulus nolong. Aku gak pernah berharap apa-apa. Arfan menatapnya dalam-dalam. Saya tahu. Justru karena ketulusan itu, saya gak bisa lupa sama ibu. Ada sesuatu yang membuat saya terus ingin menjaga ibu. Tika terkejut. Wajahnya memanas. Arfan, jangan bicara begitu. Aku masih punya suami. Arfan tersenyum kecil, tapi matanya sendu. Saya tahu. Dan saya menghormati itu. Ia berdiri, lalu berjalan mendekat, menatap Tika dengan sorot mata yang lembut. Saya cuma ingin ibu tahu, apapun yang terjadi, saya akan selalu ada di pihak ibu. Tika menunduk, tidak sanggup menatap balik. Dalam hati kecilnya, sesuatu terasa bergetar, campuran antara rasa haru, takut, dan entah apa lagi. Sebelum Tika sempat menjawab, ponselnya bergetar. Ia melihat layar dan wajahnya seketika berubah. Nama di layar itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Bimo, suamiku. Ia mengangkat panggilan itu dengan tangan gemetar. Halo, Mas. Suara di seberang terdengar dingin. Tika, aku mau pulang minggu depan. Kita harus bicara. Bicara soal apa, Mas? Soal rumah tangga kita. Aku udah dengar banyak cerita tentang kamu di sini. Tika terdiam. Ada nada curiga di suara Bimo, nada yang ia kenal betul. Nada yang biasanya datang dari omongan Bu Rasti. Cerita apa, Mas? Tanyanya perlahan. Tanya aja sama ibuku nanti. Jawab Bimo singkat sebelum menutup telepon. Tika mematung. Hatinya kembali terasa sesak. Ia menatap Arfan yang berdiri tidak jauh darinya. Pria itu tampak cemas. Ada apa, Tika? Tika menggeleng pelan, berusaha menahan air mata. Suamiku mau pulang. Arfan menatapnya lama. Ada sesuatu dalam matanya, campuran khawatir dan tekad. Dan entah mengapa, dalam hati kecil Tika, firasat buruk mulai tumbuh. Ia tahu, kedatangan Bimo nanti bukan sekadar kepulangan seorang suami. Ada sesuatu yang akan terungkap. Sesuatu dari masa lalu yang akan mengguncang hidupnya sekali lagi. Tika memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam dadanya, luka lama terasa terbuka lagi. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada rahasia besar yang mengikat dirinya, Arfan, dan bahkan suaminya sendiri. Rahasia yang selama ini terkubur, namun kini mulai perlahan muncul ke permukaan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Tika duga. Langit tampak mendung sejak pagi. Seolah ikut menandakan sesuatu yang tak menyenangkan akan terjadi. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang membuat jantung Tika berdegup tak karuan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan blus sederhana dan rok panjang berwarna lembut. Wajahnya tampak pucat, dan di bawah matanya terdapat bayangan lelah akibat malam tanpa tidur. Hari itu, hari di mana Bimo pulang. Sudah 2 minggu sejak telepon terakhir yang dingin itu. Sejak saat itu pula Tika tidak tenang. Ia terus memikirkan kata-kata Bimo yang penuh kecurigaan. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang disulut oleh Bu Rasti, mertuanya yang selama ini tak pernah berhenti menanamkan racun dalam hubungan mereka. Sekitar pukul 10 pagi, suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Tika langsung tersentak. Tangannya refleks mengusap rambutnya yang sedikit kusut dan menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Dan di sanalah Bimo berdiri. Masih dengan raut wajah yang sama, dingin, kaku, tapi kini terlihat lebih berjarak. Matanya menatap Tika tanpa ekspresi, hanya penuh penilaian. Di belakangnya, seperti biasa, berdiri Bu Rasti dengan tatapan puas dan sinis. Tika. Suara Bimo terdengar berat.
Tika mencoba tersenyum, meski suaranya bergetar. Selamat datang, Mas. Aku udah siapin sarapan. Namun belum sempat ia melangkah, Bu Rasti sudah mendahului masuk ke dalam rumah, menyapu ruangan dengan tatapan penuh sindiran. Wah, akhirnya rumah ini agak rapi juga. Padahal aku dengar katanya kamu sibuk banget akhir-akhir ini, ya? Sampai gak sempat ngurus suami. Tika menunduk. Ia tahu arah pembicaraan itu akan menuju sesuatu yang tak menyenangkan. Bimo duduk di kursi ruang tamu, menatap Tika tajam. Jadi benar kamu sekarang kerja di perusahaan milik orang lain? Iya, Mas. Aku cuma ingin bantu keuangan rumah. Lagi pula sejak Mas di luar negeri. Aku kerja sama Arfan? Potong Bimo tiba-tiba. Tika terkejut. Kamu tahu? Ya, aku tahu. Suara Bimo meninggi. Kamu pikir aku gak dengar gosip di kampung? Orang-orang bilang kamu sering dijemput pria tiap pagi. Katanya kamu sekarang kerja di kantor miliknya. Apa maksudmu, Tika? Bu Rasti langsung menimpali dengan suara sinis. Aku udah bilang dari dulu, Bim. Perempuan ini udah gak pantas jadi istrimu. Sok kerja, sok mandiri, tapi ujung-ujungnya malah deket sama laki-laki lain. Bu, tolong jangan fitnah aku. Suara Tika bergetar. Arfan itu cuma atasan di tempat kerja. Aku gak ada hubungan apa-apa selain profesional. Bimo berdiri, menatapnya dengan sorot mata marah. Profesional? Jadi kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku gak tahu kalau Arfan itu sering datang ke sini? Kamu pikir tetangga gak lihat? Tika mematung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Memang benar Arfan pernah mengantarnya beberapa kali pulang, tapi hanya sebatas mengantar setelah lembur. Namun di mata Bimo, semuanya sudah telanjur ternoda. Mas, sumpah demi Allah aku gak pernah. Cukup, Tika, bentak Bimo. Aku udah cukup sabar. Aku malu. Semua orang udah ngomongin kamu di belakangku. Suasana hening mendadak mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di antara napas berat mereka bertiga. Bu Rasti berdiri sambil tersenyum tipis. Jelas menikmati momen itu. Udah, Bim. Dengar ibumu ini. Perempuan kayak dia gak bisa diandalkan. Dia cuma bikin kamu jatuh miskin dan malu. Tinggalin aja. Air mata mulai menetes di pipi Tika. Ia memegang ujung rok panjangnya, berusaha menahan diri agar tak roboh di hadapan mereka. Mas, aku ini istrimu. Apa segampang itu kamu percaya omongan orang? Aku kerja demi kita. Demi masa depan. Namun Bimo menatapnya dingin. Kalau demi kita, kenapa kamu gak pernah minta izin? Kenapa kamu bohong soal siapa pemilik kantor itu? Tika menggigit bibirnya. Aku gak bohong. Aku cuma gak sempat jelasin. Gak sempat atau gak mau? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Saat itu juga, suara mobil berhenti lagi di depan rumah. Semua menoleh. Dan yang muncul adalah Arfan. Ia turun dari mobil dengan pakaian formal rapi, membawa map kerja. Tika, aku cuma mau antar dokumen yang kemarin tertinggal. Katanya pelan, belum menyadari suasana tegang di dalam rumah. Begitu matanya bertemu dengan tatapan tajam Bimo, semuanya menjadi beku. Bimo berdiri kaku, rahangnya mengeras. Jadi ini orangnya? Suaranya berat dan penuh amarah. Arfan menatap Tika sebentar, lalu menunduk sopan ke arah Bimo. Saya Arfan. Atasan Tika. Saya datang bukan untuk. Gak usah basa-basi, bentak Bimo. Kamu pikir aku gak tahu hubungan kalian? Tika langsung menangis, memeluk tangannya sendiri. Mas, tolong jangan salah paham. Arfan gak salah apa-apa. Bu Rasti tertawa sinis. Nah, sekarang terbuktikan, Bim. Laki-laki itu berani datang ke rumah anakku di pagi hari. Apalagi yang mau kamu bela, Tika? Semua orang kampung bakal tahu aib ini. Tika tak kuat lagi. Ia berlutut di lantai, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Mas, demi Allah aku gak pernah selingkuh. Aku masih setia sama kamu. Tapi Bimo tidak mendengarkan. Wajahnya merah, tangannya mengepal, dan dalam sekejap ia menatap Arfan dengan pandangan penuh kebencian. Keluar dari rumah ini, serunya keras. Dan kamu, Tika,
Jangan harap aku bisa hidup lagi sama perempuan yang bikin aku dipermalukan di depan semua orang. Arfan terdiam, tapi tatapannya tetap tenang. Ia memandang Tika yang gemetar, lalu berkata pelan, "Tika, aku minta maaf. Aku gak bermaksud bikin kamu disalahpahami." Ia menunduk sedikit ke arah Bimo. "Saya mohon, Pak, jangan salahkan dia. Semua ini cuma salah waktu." Namun Bimo berbalik tanpa menjawab. Ia melangkah keluar dengan langkah berat, diikuti Bu Rasti yang tersenyum sinis penuh kemenangan. Tika terduduk di lantai, menangis terseduh. Arfan hanya bisa berdiri di depan pintu, memandangi wanita yang hatinya hancur di tengah rumah yang dulu penuh cinta. Hari itu, bukan hanya harga diri Tika yang remuk, tapi juga kepercayaannya pada cinta, pada kesetiaan, pada rumah tangga yang ia bangun dengan pengorbanan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tika benar-benar merasa malu menjadi dirinya sendiri, bukan karena salah, tapi karena semua yang ia perjuangkan justru dijadikan bahan untuk menjatuhkannya. Sejak kejadian pagi itu, suasana rumah menjadi sangat dingin. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada sapaan hangat. Hanya keheningan yang terasa berat, seperti udara di dalam rumah pun ikut menahan napas. Tika duduk di sudut ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Bimo yang tergantung di dinding. Foto itu dulu begitu berarti, lambang cinta, janji, dan harapan. Tapi kini, setiap kali ia melihatnya, hatinya justru terasa diremas. Sudah 3 hari Bimo tidak pulang. Yang datang hanya kabar dari tetangga, bahwa ia tinggal sementara di rumah ibunya. Tika tidak berani menelpon. Ia tahu, setiap kali ia mencoba menjelaskan, Bimo hanya akan menolak mendengarnya. Namun yang paling membuat Tika bingung adalah perubahan sikap Arfan. Sejak hari itu, pria itu tidak lagi menghubunginya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, bahkan di kantor pun Arfan tampak menjaga jarak. Tika duduk termenung di meja kerja, menatap layar komputer yang kosong. Biasanya Arfan akan datang memeriksa laporan atau menanyakan pekerjaan dengan nada tenang. Tapi kini, bahkan saat mereka berpapasan, pria itu hanya mengangguk singkat dan berlalu. Rasanya seperti seluruh dunia menjauh darinya. Bimo menuduhnya bersalah. Mertuanya membencinya. Arfan pun kini menjaga jarak. Di tengah keterpurukan itu, Tika mulai kehilangan semangat. Setiap pagi ia tetap berangkat kerja, tapi tubuhnya terasa seperti tanpa jiwa. Setiap langkah terasa berat. Namun, suatu pagi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Tika tiba di kantor, ia melihat Arfan sedang berbicara dengan seorang pria berpenampilan rapi di depan pintu ruangan. Pria itu tampak tegas, dengan tatapan dalam yang tajam. Tapi ketika ia melihat Tika, wajahnya berubah lembut. "Tika?" katanya pelan, seolah tak percaya. Tika berhenti, mencoba mengingat wajah itu. "Maaf, Bapak, kita pernah kenal." Arfan tersenyum samar. "Tika, ini Tuan Fadil, pemilik utama perusahaan ini." Tika menatap pria itu terkejut. Ia tahu nama itu. Fadil adalah sosok besar di dunia bisnis, tapi ia tak pernah membayangkan akan bertemu langsung. Pria itu menatap Tika lama. Matanya seperti menyimpan sesuatu. "Jadi ini Tika?" katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Arfan mengangguk. "Iya, Pak. Karyawan terbaik kami di bagian administrasi." Tuan Fadil tersenyum kecil. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang dulu pernah aku kenal." Tika hanya tersenyum sopan, meski dalam hatinya ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Tuan Fadil masuk ruang rapat bersama Arfan, meninggalkan Tika dengan pikiran yang berkecamuk. Hari itu berjalan lambat. Tapi sejak pertemuan itu, suasana di kantor perlahan berubah. Arfan mulai bersikap lebih tenang padanya. Ia kembali menyapa, bahkan sempat meminta maaf atas sikapnya. "Tika, aku minta maaf kalau kemarin aku terlalu menjaga jarak. Aku cuma gak mau memperburuk keadaanmu," katanya di ruangannya suatu siang. Tika menunduk, suaranya lirih. "Aku mengerti, Pak. Aku tahu semua ini bikin masalah besar." Arfan menatapnya dalam. "Tapi aku juga tahu kamu gak salah, Tika. Aku udah jelaskan semuanya ke Bimo lewat pesan, tapi sepertinya dia masih terlalu marah untuk percaya." Mata Tika mulai berkaca-kaca. "Masih marah?" ulangnya pelan.
Aku cuma ingin dia tahu kalau aku gak pernah mengkhianati dia. Arfan menarik napas panjang. Mungkin waktu yang akan bantu menjelaskan segalanya. Sejak saat itu, Tika merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai bekerja dengan fokus lagi, meski hatinya masih rapuh. Namun perubahan yang lebih besar justru terjadi di luar dugaannya. Bimo mulai kembali muncul di rumah. Sore itu, ketika Tika baru saja pulang kerja, ia mendapati Bimo sedang duduk di ruang tamu. Pemandangan itu membuat jantungnya berdebar keras. Ia hampir tak percaya pria itu ada di sana, di kursi yang dulu sering mereka duduki bersama. "Mas?" Suaranya bergetar. Bimo menatapnya tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat letih, matanya sedikit sembab. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," katanya pelan. Tika mengangguk pelan. "Aku bantu, Mas?" Bimo menggeleng. "Gak usah." Suasana hening. Tapi di balik dinginnya nada bicara, ada sesuatu yang berubah. Bimo tak lagi menatap dengan kemarahan seperti dulu. Ada tatapan ragu, seperti sedang menahan sesuatu. Saat ia berdiri hendak naik ke kamar, Tika memberanikan diri berkata, "Mas, aku tahu kamu masih marah. Tapi tolong, dengerin aku sekali aja." Bimo berhenti, tapi tak berbalik. "Aku gak punya hubungan apa-apa sama Arfan. Dia cuma bantu aku waktu aku hampir kehilangan pekerjaan. Semua yang orang bilang itu gak benar." Bimo diam lama, lalu akhirnya berbalik perlahan. "Kenapa dia datang ke rumah waktu itu?" "Dia cuma mau nganterin dokumen. Aku gak tahu kalau Mas pulang saat itu." Bimo menatap wajah istrinya dalam-dalam, mencari kebohongan. Tapi yang ia temukan hanya mata yang penuh luka dan ketulusan. Ia menunduk. "Aku cuma gak tahu harus percaya siapa lagi, Tik." Air mata Tika jatuh tanpa bisa ditahan. "Percaya sama hatimu sendiri, Mas. Aku gak minta lebih." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bimo tidak pergi. Ia duduk di kursi ruang tamu hingga malam tiba, tanpa banyak bicara. Tapi diamnya kali ini bukan karena benci, melainkan karena bingung. Sementara itu, Bu Rasti yang mendengar kabar anaknya pulang ke rumah Tika mulai gelisah. Ia merasa posisinya mulai goyah. Ia tahu, bila Bimo kembali luluh, semua rencana yang ia tanam selama ini bisa hancur. Malam itu, Bu Rasti menelpon seseorang dengan nada panik. "Cepat cari tahu siapa sebenarnya Arfan dan siapa Fadil itu. Aku rasa ada yang gak beres. Kenapa mereka begitu perhatian sama si Tika?" Sementara di rumah kecilnya, Tika tak tahu bahwa benang masa lalu mulai terbuka. Bahwa nama Fadil bukanlah sekadar nama pemilik perusahaan, tapi seseorang yang memiliki ikatan darah dengan dirinya, dan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Namun untuk malam itu, Tika hanya duduk diam di dekat jendela, melihat hujan turun perlahan. Ia tahu badai belum selesai, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa ada sedikit harapan yang menyala di dalam dirinya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah kecil Tika tak lagi seberat dulu. Matahari menembus jendela dengan lembut, memantulkan cahaya ke meja makan yang kini bersih rapi. Ada keheningan yang damai, tapi juga firasat aneh yang membuat dada Tika berdebar sejak bangun tidur. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik tirai, ia melihat mobil hitam mewah terparkir di sana. Mobil yang sama yang ia lihat waktu di kantor. Pintu mobil terbuka, dan keluar Tuan Fadil, ditemani Arfan yang tampak serius. Tika langsung tertegun. "Ada apa mereka datang ke sini pagi-pagi begini?" gumamnya pelan, tangannya sedikit gemetar. Tak lama, pintu rumah diketuk. Tika membuka, dan di depannya berdiri dua pria berwibawa, satu dengan raut tenang penuh hormat, Arfan, satu lagi dengan sorot mata dalam yang menenangkan namun misterius, Fadil. "Permisi, Tika," kata Fadil lembut. "Boleh kami masuk sebentar?" Iya, tentu Pak," jawab Tika tergagap sambil mempersilakan mereka duduk. Baru beberapa menit mereka berbincang, suara lain terdengar dari luar, Bu Rasti dan Bimo datang. Mereka berhenti di depan rumah, terkejut melihat mobil mahal itu. "Mobil siapa itu?" tanya Bu Rasti curiga. Bimo tak menjawab, tapi langkahnya cepat. Ia langsung membuka pintu tanpa mengetuk. Begitu masuk dan melihat siapa yang duduk di ruang tamu, wajahnya seketika kaku. "Arfan?"
Pria yang ia tuduh menghancurkan rumah tangganya, ada di sana. Dan di sampingnya duduk seorang pria berusia 50-an yang berpenampilan sangat berkelas. Apalagi yang kalian lakukan di rumah istriku? Seru Bimo dengan nada tajam. Tika berdiri tergesa. Mas, tolong jangan salah paham dulu. Tuan Fadil berdiri perlahan. Tenang, Bimo. Aku datang bukan untuk membuat masalah, tapi untuk menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah kamu ketahui sejak lama. Nada bicaranya tenang tapi penuh wibawa. Bimo menatapnya bingung. Maaf, Bapak siapa? Arfan menatap Fadil, memberi isyarat halus agar ia yang berbicara. Fadil tersenyum tipis. Namaku Fadil. Mungkin kamu mengenal perusahaan Fadil Group? Aku pemiliknya. Bu Rasti langsung ternganga. Tika menunduk gugup, merasa suasana semakin tegang. Aku datang bukan sebagai pemilik perusahaan hari ini, lanjut Fadil, tapi sebagai seseorang yang punya hubungan darah dengan Tika. Hening. Bimo menatap Tika dengan dahi berkerut. Hubungan darah. Tika sendiri terpaku. Maaf, Pak, maksud Bapak apa? Fadil menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas. Tika, kamu adalah anak dari adik perempuanku, almarhumah Rania. Ibumu dulu tinggal bersamaku waktu kecil, sebelum dia menikah dan pindah ke luar kota. Setelah dia meninggal, aku berusaha mencari keluarganya, tapi tak pernah ketemu. Sampai akhirnya aku melihat namamu di daftar karyawan perusahaan ini. Saat itu aku yakin, kamu adalah keponakanku. Dunia seakan berhenti berputar. Tika membeku, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu, Rania? Gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak keluar. Itu nama ibuku. Bimo menatap mereka semua tak percaya. Jadi maksud Bapak, Tika, punya hubungan keluarga dengan Anda? Fadil mengangguk pelan. Ya, bukan hanya hubungan keluarga. Tapi sejak hari ini, aku ingin mengakui Tika sebagai ahli waris keluargaku. Semua aset milik Rania yang dulu tertahan akan aku kembalikan padanya. Dia berhak atas semuanya. Bu Rasti langsung pucat. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Ahli waris, ulangnya lirih. Bimo terpaku, pandangannya berganti antara Tika dan Fadil. Sementara Tika masih berusaha mencerna semuanya. Dadanya sesak oleh emosi, haru, terkejut, dan tak percaya. Arfan menatapnya lembut. Sekarang kamu tahu kenapa aku dan Tuan Fadil begitu memperhatikanmu. Tika, kami tahu siapa kamu sebenarnya. Kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan. Air mata Tika kembali jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Selama ini, aku kira aku gak punya siapa-siapa, katanya dengan suara lirih. Aku cuma hidup dari sisa-sisa perjuangan sendiri. Aku gak pernah tahu kalau masih ada keluarga yang peduli. Fadil mendekat dan memegang bahunya. Sekarang kamu tahu. Nak, kamu gak sendirian. Dan mulai hari ini, kamu bukan lagi perempuan yang dianggap rendah. Bimo menatap istrinya yang kini tampak seperti orang lain. Bukan Tika yang dulu ia remehkan, bukan wanita sederhana yang ia tuduh tanpa bukti, tapi seorang perempuan yang berdiri tegak dengan harga diri yang ia bangun dari luka. Wajah Bu Rasti semakin pucat. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Jadi, semua ini, benar? Fadil menatapnya dingin. Saya tahu apa yang Anda lakukan pada Tika. Semua laporan sudah sampai ke saya. Anda memperlakukan menantu sendiri seperti pembantu, menghina, bahkan memfitnahnya. Jika bukan karena kesabarannya, mungkin nama keluarga kalian sudah jatuh lebih dulu. Bu Rasti menunduk. Wajahnya merah, matanya gelisah. Saya cuma... Sudah cukup, potong Fadil. Kalian sudah mempermalukannya cukup lama. Sekarang gantian kalian yang belajar menunduk. Suasana hening. Hanya terdengar suara langkah Fadil saat ia menghampiri pintu, diikuti Arfan. Tapi sebelum keluar, ia sempat menatap Tika dan tersenyum lembut. Kamu wanita kuat, Tika. Jangan pernah biarkan mereka lagi meremehkanmu. Dunia akhirnya tahu siapa kamu sebenarnya. Begitu mobil mereka pergi, rumah itu sunyi. Bimo masih berdiri di tempat, menatap istrinya dengan tatapan yang kini berubah,
bukan lagi penuh curiga, melainkan penyesalan mendalam. Tik, suaranya serak. Aku gak tahu harus ngomong apa. Aku udah salah. Aku terlalu percaya omongan orang. Tika menatapnya dengan mata yang masih basah. Tapi nadanya tenang. Aku gak butuh penyesalan, Mas. Aku cuma butuh dihargai. Aku gak minta kaya. Aku cuma pengen diperlakukan sebagai manusia. Bimo menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa berdiri di hadapan Tika, menunduk dalam diam, sementara Bu Rasti duduk di kursi dengan wajah pucat dan mata kosong. Hari itu, semua kepala yang dulu menegakkan dagu dengan kesombongan akhirnya menunduk di hadapan Tika. Bukan karena kekuasaan atau harta, tapi karena kebenaran yang selama ini mereka injak akhirnya berdiri tegak di hadapan mereka. Dan di tengah ruang tamu kecil itu, Tika memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh satu kali terakhir. Bukan karena lemah, tapi karena lega. Ia akhirnya bebas dari luka yang selama ini membelenggu. Ia tak tahu bagaimana masa depan pernikahannya dengan Bimo nanti, tapi satu hal yang ia tahu pasti, tidak ada lagi yang bisa memandangnya rendah. Karena kini, semua orang yang dulu menghinanya, akhirnya menunduk.